Salah satu peninggalan yang sangat berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Daulah Islam atau negara Islam. Beliau berhasil membangun peradaban Islam yang agung serta masyarakat yang memiliki akhlak yang paling mulia di dunia. Generasi yang beliau bina adalah sebaik-baik generasi. Inilah yang dinyatakan oleh beliau dalam hadis riwayat Bukhari. Khairu ummati qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah yang hidup pada kurunku atau masaku, kemudian yang mengikuti zaman mereka, dan kemudian yang mengikuti zaman mereka. Mereka lah yang mewarisi negara Islam yang kita kenal sebagai Khilafah Islamiyah ala Minhajun Nubuwah. Kekhilafan Islam mengikuti metode kenabian. Pada masa mereka lah Islam berkembang ke berbagai wilayah untuk menebarkan cahaya Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Islam menyebar keluar Jazirah Arab. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah Damaskus berhasil ditaklukkan, bahkan seluruh wilayah Syria tunduk dalam kekuasaan Islam, termasuk Yerusalem diserahkan secara damai. Penyebaran Islam begitu cepat sampai ke wilayah Mesir, Tripoli hingga ke Ctesiphon yang merupakan pusat kerajaan Persia yang berhasil ditaklukkan pada tahun 637 Miladiah. Setelah itu wilayah Asia Tengah, mulai Turkmenistan, Azerbaijan, bahkan timur wilayah Afghanistan yang sekarang ini. Kemudian kekhilafan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wilayah Islam makin berkembang, apalagi setelah adanya armada laut yang terdiri dari 1.700 kapal. Maka pulau-pulau berhasil dijangkau seperti wilayah Siprus, Pulau Rhodes, bahkan Konstantinopel pun sempat mendapat seruan Islam. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meski sempat dilanda krisis politik, namun Islam dan kekuasaannya makin mantap. Mereka inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz." Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin atau khalifah yang lurus yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham atau berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Kekhilafan Islam tidak hanya sampai di sini, tetapi berlanjut dari masa ke masa. Masa Bani Umayyah yang berlangsung antara tahun 661 hingga 750 Miladiah telah berhasil meluaskan wilayah kekuasaan Islam ke barat hingga Tunisia di seberang Italia. Di timur menjangkau seluruh tanah Afghanistan yang sekarang. Wilayah Asia Tengah seperti Bukhara, Khawarizmi, Fergana hingga Samarkand berhasil dikuasai, bahkan menjangkau wilayah Sind dan Punjab di India dan Pakistan. Sehingga kekhilafan Islam pada masa itu merupakan kekuasaan paling besar di dunia, mengalahkan dinasti Tang Cina dan Romawi. Pada masa kekhilafan Umayyah ini pula, seorang khalifah bernama Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian zakat. Setelah tahun 750 hingga tahun 1258 Miladiah, kekhilafan berpindah ke Bani Abbasiyah. Baghdad menjadi pusat peradaban. Sains dan teknologi berkembang pesat. Kemakmuran masyarakat terwujud khususnya pada masa Khalifah Al-Mahdi. Program irigasi berhasil meningkatkan produksi pertanian berlipat kali. Jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Timur hingga Eropa melalui wilayah kekhilafan Abbasiyah. Pertambangan emas, perak, dan besi serta tembaga berjalan dengan baik. Basrah di Teluk Persia tumbuh menjadi pelabuhan terpenting di dunia. Dan puncak peradaban Islam terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Bukan hanya kemakmuran yang tercapai, namun juga pendidikan, kebudayaan, sastra, dan lain-lain. Masa kemasan ini dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dia berhasil mendirikan banyak sekolah, mendirikan pula Baitul Hikmah yang merupakan perpustakaan sekaligus perguruan tinggi. Ini berlangsung hingga Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian masa Banu Buwai, kemakmuran kembali berkembang. Banyak intelektual bermunculan, sebagian besarnya bahkan menjadi rujukan di barat hingga abad ke-19. Tahun 1065 Miladiah, dibangun Universitas Nizamiyah di Baghdad. Inilah yang disebut model pertama universitas yang dikenal di dunia, yang kemudian mempunyai cabang di berbagai kota-kota di Irak dan Khurasan. Dari sinilah banyak intelektual bermunculan.
Kejayaan ini merupakan secuil dari fakta sejarah yang benar-benar nyata selama berabad-abad lamanya. Kesuksesan itu merupakan implikasi dari penerapan Islam dalam sistem khilafah, di mana penjagaan eksistensinya merupakan dorongan ruhiyah pada umat sebagai kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Namun, ketika kelemahan menimpa umat khususnya pada akhir masa khilafah Utsmani hingga runtuhnya tahun 1924, adalah kenyataan di mana umat tidak bertumpu pada syariat Islam dalam politik dan pemerintahan, maka umat Islam mengalami kemunduran yang sangat parah, bahkan kehinaan. Belum pernah umat ini mengalami kondisi seperti saat ini sebagai akibat berpaling dari syariat Islam. Sehingga tidak terasa, satu abad umat Islam tidak lagi hidup dalam naungan khilafah, di mana umat ini mengalami berbagai penderitaan, penistaan, bahkan pembunuhan di mana-mana, sebab hilangnya pelindung mereka, yakni seorang khalifah yang menjadi junnah atau perisai. Maka saatnya kini umat harus menyadari dan segera menyambut janji Allah dan kabar gembira dari Rasul-Nya, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah.